Kemunculan Xiaoyan dan juga Sun Er yang secara tiba-tiba jelas membuat Hunya dan juga Hun Li terkejut bukan main. Namun di samping itu, mereka juga merasa lega setelah memastikan bahwa ahli misterius yang mereka takuti tidak muncul bersama Xiaoyan. Meskipun mereka sadar bahwa mengalahkan Xiaoyan bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa bantuan Sun Er, Hunya yakin kekuatan Xiaoyan bukanlah sebuah ancaman yang perlu mereka takuti. Xiaoyan pun hanya menyeringai sembari meyakinkan bahwa pikiran tersebut salah besar dan bersumpah bahwa hari ini mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, Xiaoyan dan juga Sun Er pun menghilang dan langsung menghentikan pergerakan mereka berdua. Wajah Hunya yang semula tenang pun seketika berubah menjadi tegang ketika merasakan aura Xiaoyan yang secara tiba-tiba melonjak ke Douzun bintang 8 puncak. Di lain sisi, Sun Er juga berhasil memukul mundur Hun Li dan mengalahkannya dalam satu serangan. Melihat kondisi mereka semakin terdesak, Hunya pun segera mengaktifkan kekuatan dari Tato Clan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun semua itu dia lakukan bukan untuk mengalahkan Xiaoyan, melainkan untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun sayang, lagi-lagi pergerakannya berhasil diblokir oleh Xiaoyan. Karena tak ada jalan untuk mundur, Hunya kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Dia yakin serangan yang sudah ditingkatkan menggunakan Tato Clan ini seharusnya mampu memberikan luka fatal kepada Xiaoyan. Dari kejauhan, Xiaoyan pun tampak sama sekali tak bergeming. Tepat sebelum serangan pamungkas itu mengenai tubuhnya, Xiaoyan lantas mengaktifkan Tato Clan di dahinya dan membuat Hunya semakin dipenuhi kegelisahan. Setelah kekuatannya ditingkatkan, Xiaoyan lantas mematahkan serangan milik Hunya dengan mudah dan langsung melancarkan pukulan telak ke tubuh Hunya. Hanya dengan satu pukulan tersebut, Hunya benar-benar menderita cedera fatal hingga tak mampu lagi menggerakkan tubuhnya dan akhirnya tewas seketika. Setelah mengalahkan mereka berdua, Xiaoyan dan juga Sun Er pun bergegas kembali ke makam Xiao Xuan. Singkat cerita, mereka pun tiba dan memasuki aula untuk menghadap leluhurnya. Tanpa perlu dijelaskan, Xiao Xuan pun sudah mengerti hasil seperti apa yang mereka dapatkan. Sesuai dengan janjinya, dia lantas memberikan Xiaoyan jubah kaisar serangga kuno yang dapat digunakan sebagai pelindung tingkat tinggi. Xiaoyan pun menerima hadiah tersebut dengan penuh gembira dan segera meneteskan esensi darah miliknya sesuai dengan arahan Xiao Xuan. Dengan begitu, kedepannya jubah ini akan menyatu dalam tubuh Xiaoyan dan aktif ketika dia berada dalam bahaya. Dikarenakan batas waktu di makam surgawi telah habis, mereka berdua pun akhirnya pamit dan mengucapkan salam perpisahan. Xiaoyan bersumpah bahwa dia akan kembali ke makam surgawi setelah mencapai ranah Douseng dan menemukan solusi untuk menyelamatkan leluhur Xiao Xuan. Scene lalu berpindah ke bagian luar makam surgawi. Pada saat ini ada begitu banyak ahli yang sudah berkumpul dari berbagai klan untuk menunggu kembalinya para peserta. Sesaat kemudian perwakilan klan Lei, klan Yao dan yang lainnya pun akhirnya keluar dari makam surgawi dan menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Namun keterkejutan seketika melonjak di wajah semua orang ketika mayat Hunya dan juga Hun Li terlempar keluar dari portal cahaya. Para ahli yang hadir menduga bahwa kejadian ini pasti berhubungan dengan Xiaoyan. Bahkan Gu Qingyang dan yang lainnya juga ikut terkejut. Mereka yakin bahwa Xiao Xuan tidak mungkin ikut campur untuk menghabisi generasi muda seperti mereka. Satu-satunya orang yang memiliki konflik dengan aula jiwa hanyalah Xiaoyan seorang. Jadi bisa dipastikan semua ini pasti adalah ulahnya. Baru saja dibicarakan, Xiaoyan dan juga Sun Er pun perlahan melangkah keluar dari portal cahaya. Seluruh tatapan pun seketika tertuju ke arah Xiaoyan termasuk tetua Tong Xuan. Mereka benar-benar dipenuhi rasa ketidakpercayaan ketika menyadari bahwa aura Xiaoyan telah meningkat hingga ke ranah Douzun bintang 8 hanya dalam waktu 3 tahun di makam surgawi. Tetua Tong Xuan cukup penasaran apakah peningkatan ini berhubungan dengan makam leluhurnya yaitu Xiao Xuan. Di lain sisi, tetua klan Hun yang melihat dua jenius klannya sudah terbaring lemas tak berdaya pun seketika menunjukkan tatapan tajam ke arah Xiaoyan dan langsung berteriak keras meminta pertanggungjawabannya. Xiaoyan pun mengabaikan teriakan tersebut dan membuat amarah tetua klan Hun tak terbendung lagi. Dalam sekejap dia pun melepaskan rantai hitam dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan saat itu juga. Menghadapi serangan tersebut, Xiaoyan sama sekali tak bergeming. Sebaliknya dia justru melangkah maju sembari mengeluarkan api surgawi di tangannya untuk memblokir rantai hitam yang datang melesat. Tepat ketika ketegangan semakin memuncak, tetua Tong Xuan pun akhirnya angkat bicara dan meminta tetua klan Hun agar menjaga sikap. Dikarenakan ini merupakan wilayah kekuasaan klan Gu. Tetua Hun Lin pun hanya bisa mengatupkan giginya dengan penuh amarah. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia lantas memerintahkan Xiaoyan agar kembali bersamanya ke markas klan Hun. Jika Xiaoyan terbukti tidak bersalah, maka klan Hun pasti tidak akan mempersulitnya.
Karena merasa perkataannya sudah melewati batas, Shun-er pun akhirnya angkat bicara dan meminta tetua klan Hun untuk menjaga mulutnya. Shun-er juga menegaskan bahwa masalah ini tidaklah sederhana, dikarenakan klan Hun lah yang seharusnya bertanggung jawab mengingat ketika berada di makam surgawi, kedua anggotanya memiliki niat jahat untuk menghabisi anggota klan Gu. Perkataan ini pun sontak membuat tetua Tong Xuan yang semula tenang seketika menunjukkan ekspresi serius. Bagaimanapun Shun-er merupakan penerus klan Gu yang memiliki garis darah dewa. Jika benar Hunya dan juga Hunli berniat melakukan penyerangan, bukankah itu sama saja dengan menyatakan peperangan? Karena fakta sebenarnya telah terungkap, tetua klan Hun pun segera beranjak dan bergegas pergi meninggalkan alam Gu. Sebelum menghilang, dia bersumpah bahwa klan Hun tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan sampai kapanpun. Singkat cerita, setelah kepergian semua orang, situasi di alam Gu pun perlahan kembali tenang. Di situ tetua Tong Xuan lantas menghampiri Xiaoyan dan memberitahu bahwa teman-temannya sudah kembali ke pavilion bintang jatuh beberapa bulan yang lalu. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan merasa cemas dan berpikir apakah telah terjadi hal buruk di dalam pavilion. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Shun-er apakah dia mau ikut kembali bersamanya. Mendengar hal itu, tetua Tong Xuan pun segera memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa para tetua melarang keras Shun-er pergi meninggalkan alam Gu, dikarenakan ada begitu banyak masalah besar yang muncul akhir-akhir ini. Salah satunya adalah masalah alam Ling yang secara tiba-tiba terisolasi dan tak memberikan kabar apapun. Bahkan mereka sampai tidak mengirim perwakilan untuk memasuki makam surgawi seperti klan kuno lainnya. Tetua Tong Xuan menambahkan bahwa sejauh ini mereka masih belum mengetahui penyebabnya. Bahkan ketika para tetua dikirim untuk menyelidikinya, mereka sama sekali tak mendapatkan informasi apapun. Menyadari bahwa masalah ini tidaklah sederhana, Xiaoyan akhirnya meminta Shun-er agar tetap tinggal di alam Gu dan mengikuti keinginan para tetua. Dengan begitu, keselamatannya akan sepenuhnya terjamin dan terhindar dari bahaya apapun. Singkat cerita, malam hari pun akhirnya tiba. Berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini secara alami membuat Xiaoyan tampak gelisah dan tak tahu kapan dia bisa kembali bertemu dengan Shun-er. Sesaat kemudian, Shun-er pun muncul dan menghampiri Xiaoyan. Melihat raut wajahnya, Shun-er pun sontak bertanya apakah Xiaoyan saat ini sedang memikirkan masalah terkait Cailin. Xiaoyan pun tak bisa berkata-kata mengingat selama ini Shun-er selalu mengawasinya. Jadi tidak heran jika dia mengetahui akan segalanya. Di saat pembicaraan sedang berlangsung, suara batuk tiba-tiba saja terdengar diikuti dengan kemunculan kepala klan Gu, yaitu Gu Yuan. Tanpa basa-basi, Gu Yuan lantas bertanya kepada Xiaoyan apakah dia bertemu dengan leluhurnya yaitu Xiao Xuan ketika memasuki makam surgawi. Semua itu dikarenakan dia mampu merasakan garis darah Dodi terakhir klan Xiao kini mengalir di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun membenarkan hal tersebut sembari bertanya apakah benar-benar tidak ada cara untuk membantu leluhurnya keluar dari makam surgawi. Sangat disayangkan jawaban Gu Yuan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Xuan sebelumnya. Hanya dengan mencapai Dodi barulah Xiaoyan bisa menghapus batasan di makam surgawi. Karena teringat pembicaraan dengan tetua Tong Xuan beberapa waktu lalu, Xiaoyan kemudian bertanya kepada Gu Yuan apakah penyebab menghilangnya klan Ling berhubungan dengan klan Hun. Gu Yuan pun menyangkal pemikiran ini dikarenakan klan Ling memiliki pondasi yang sangat kokoh. Bahkan klan Gu yang sekarang berada di posisi terkuat tidak akan mampu membuat klan kuno tersebut terdesak sampai sejauh ini. Dia yakin penyebabnya pasti akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu. Sesaat kemudian, Gu Yuan lantas menepuk pundak Xiaoyan dan memintanya agar tidak memikirkan masalah tersebut dan lebih baik untuk beristirahat. Dikarenakan besok pagi dia harus pergi meninggalkan alam Gu bersama perwakilan lainnya.